Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Marilah kita lanjutkan kajian kita di tafsir surat Al-Baqarah yang untuk malam hari ini kita lanjutkan pada ayat yang ke-204. Sudah selesai pembahasan tentang haji di 203. Kita masuk pada pembahasan lain pada ayat 204. Seperti biasa saya terjemahkan terlebih dahulu ayat yang ke-204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia. Man, ada orang yang yu'jibuka, mengagumkanmu atau mengherankanmu. Qauluhu, ucapannya, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wa yushhidullaha, dan dia mempersaksikan kepada Allah, artinya menjadikan Allah sebagai saksi, bersumpah atas nama Allah, ala atas ma fi qalbihi, apa yang ada dalam hatinya, wa huwa, dan dia orang tadi, aladul khisomi, paling sangat, paling keras penentangannya. Wa idza, dan apabila, tawalla, dia berpaling, sa'a, dia berjalan, fil ardi, di bumi, liyufsida fiha, untuk merusak padanya, membuat kerusakan. Wa yuhlika, dan dia menghancurkan, al-hartha, ladang, wan nasla, dan ternak. Wallahu, dan Allah, la yuhibbul fasada, tidak menyukai kerusakan. Wa idza, dan apabila, qila lahu, dikatakan kepada dia, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, akhodathu, secara bahasa mengambilnya, artinya muncul, bangkit dari dalam dirinya, al-izzatu, al-izzah di sini yang tepat, yang cocok, kesombongan, bil itsmi, untuk berbuat dosa. Fahasbuhu, maka cukup baginya, jahannamu, neraka jahannam. Wala bi'sal mihadu, dan sungguh sejelek-jelek, seburuk-buruk
tempat tinggal. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, man, ada orang yang yashri nafsahu, dia menjual dirinya, ibtigha'a, dia mencari mardhatillahi, keridhaan Allah. Wallahu, dan Allah itu raufun, maha penyantun gitu ya, maha baik, bil ibadi, dengan hamba-hambanya. Kalau dalam tafsir disebutkan rauf itu dalam arti Allah tidak membebani hamba kecuali apa yang dia mampu. Kalau sekiranya tidak mampu, ya Allah tidak mewajibkan, tidak membebani dia akan hal tersebut. Sampai ayat ini dulu, 27. Kita kembali ke ayat yang ke-204. Jadi setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dua golongan yang kemarin, ada orang yang ketika berhaji di Mekah itu mereka hanya minta tentang kehidupan dunia, yang secara dasar ini keterangan bagi mereka orang-orang musyrik yang melakukan ibadah haji sebelum datangnya Islam. Mereka hanya mengatakan Rabbana atina fid dunya. Ibadah mereka gitu ya, kelakuan mereka, perbuatan mereka hanya ditujukan untuk hal dunia. Walaupun nanti dalam pelajarannya juga bisa kepada orang-orang zaman sekarang, orang-orang Islam yang ketika minta dunia itu sungguh-sungguh luar biasa, tapi tentang akhirat biasa-biasa saja atau hanya sekedarnya. Dan golongan yang kedua itu adalah orang yang benar-benar beriman. Mereka sungguh-sungguh meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kemudian ada kelompok lain, yaitu kelompok yang ketiga. Yang dari gambaran terjemahan tadi kita sudah tahu bahwa ini gambaran tentang sifat orang munafik. Jadi ada orang kafir, ada orang muslim, ada orang munafik. Yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayati dunya. Orang-orang munafik ini ketika datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia itu mengucapkan dengan ucapan yang indah, berkata dengan perkataan yang bagus. Yang memang di kitab-kitab tafsir disebutkan ada dua penafsiran. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia, itu ada yang menafsirkan tentang kehidupan dunia. Jadi kalau orang munafik itu bercerita yang berkaitan tentang dunia, itu ucapannya sangat indah, ucapannya sangat bagus. Mungkin kalau di zaman itu ya tentang perdagangan, tentang pertanian, tentang peternakan, itu sangat semangat, sangat bagus ucapannya. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, fil hayati dunya, itu saat mereka masih hidup di dunia. Karena kita tahu orang munafik di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mereka menampakkan kesungguhan mereka dalam Islam. Kami berani berkorban, kami berani melakukan ini, kami sudah melakukan itu, ibadah kami seperti ini, ibadah kami seperti itu. Itu orang yang dengar itu sampai geleng-geleng, wah luar biasa orang ini, gitu ya. Dalam hal beragamanya. Akan tetapi fil hayati dunya itu hanya bermanfaat saat kehidupan dunia saja. Karena kemunafikan mereka, karena ucapan mereka tidak sejalan dengan apa yang ada di dalam hati,
maka di akhirat mereka tidak dapat manfaat apa-apa. Jadi orang menyangka baik, orang menyangka itu sebuah pribadi yang luar biasa, orang yang benar-benar soleh, itu ya mereka pujian-pujian itu hanya didapatkan dalam kehidupan dunia. Maka ketika di akhirat ucapan-ucapan indah dari lisan mereka itu sudah tidak bermanfaat lagi. Nah, itu fil hayati dunya, saat mereka hanya hidup di dunia. Ketika di akhirat ya sudah, mereka nanti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbih. Ini juga ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, dia sampai berani bersumpah bahwa apa yang ada yang dia katakan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Nanti, wallahi saya benar-benar beriman, wallahi saya benar-benar beribadah ikhlas, wallahi saya benar-benar percaya kepadamu wahai Muhammad, dan lain sebagainya. Wallahi saya berjuang di jalan Allah dan lain sebagainya, dengan kata-kata yang indah sampai mereka berani bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua, wa yushhidullaha ala ma fi qalbih, itu penyangkalan, bahwa Allah itu menyaksikan gitu ya, apa yang ada di dalam hatinya. Walaupun nanti banyak ulama tafsir yang mengatakan yang lebih cocok pendapat yang pertama tadi, bahwa mereka itu berani bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kalau dengan penafsiran kedua nanti ada sedikit perbedaan bacaan dan dikuatkan di dalam surat Al-Munafikun. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innahum lakadzibun, gitu ya. Bahwa orang-orang munafik itu ucapannya hanya sebuah kebohongan. Kemudian apa sifat yang lain bagi dia tadi? Wa huwa aladul khisam. Jadi di belakangnya atau yang benar-benar ada di dalam hatinya itu dia sebenarnya orang yang suka menentang. Nah, saya menggambarkan penentangan di sini adalah orang yang ngeyel. Jika diberi nasihat, jika diberi tausiah, jika diberi arahan, itu merasa dirinya sudah baik, merasa dirinya paling benar. Nah, di dalam beberapa kitab tafsir disebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan seorang munafik yang bernama Al-Ahnas bin Qais. Al-Ahnas bin Shuraik atau bin Syarik. Bin Syurek atau bin Syarik Ats-Tsaqafi. Dia itu dalam beberapa kitab sejarah disebutkan bahwa dia itu salah satu orang yang menurut dia berjasa kepada muslimin karena berhasil mengurangi jumlah musyrikin saat perang Badar. Jadi sebagian menceritakan awalnya orang-orang musyrik yang ingin menghadang orang-orang muslim saat perang Badar itu jumlahnya 1.300-an. Tapi ini Al-Ahnas bin Syurek Ats-Tsaqafi ini itu mengajak kaumnya serasa melu-melu. Karena kita itu punya kedekatan dengan kabilahnya Rasulullah SAW, dengan kabilahnya Muhammad Bani Hashim. Karena kita punya kedekatan dengan mereka, kita tidak enak dengan keluarga mereka, kita tidak usah ikut-ikut dalam masalah ini. Dan dia berhasil mengajak 300 orang dari kaumnya untuk tidak ikut dalam pasukan musyrikin saat perang Badar. Nah, karena hasil ini, karena mereka merasa seperti ini, dia merasa seperti ini, setelah perang Badar dikatakan bahwa Al-Ahnas bin Syurek ini datang ke Madinah, mendatangi Nabi SAW, kemudian dia menyatakan diri masuk ke dalam Islam. Dia bertemu Nabi SAW, menceritakan jasanya, saya itu sudah berjasa begini-begini, mengurangi jumlah musuh muslimin sekian dan sekian karena ini semua diceritakan kepada Nabi SAW dengan perkataan-perkataan yang bagus
dengan ya mungkin bahasa kita bumbu-bumbunya ngoten nggih. Sehingga membuat takjub orang-orang yang mendengarnya. Jadi wah ini jasanya sangat besar, orangnya luar biasa dan lain sebagainya. Ternyata nantinya setelah dia itu keluar dari sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika berada di pinggiran Madinah, ada perkebunan muslimin, ada peternakan muslimin, itu semuanya dibakar, dihabisi. Gitu ya. Dan sebagian mungkin dendam, karena kekalahan muslimin di perang Badar, kemudian ada dendam di dalam hatinya, mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ngaku-ngaku Islam, kemudian ternyata setelah pergi ke pinggiran Madinah, kemudian menghancurkan peternakan dan ladang milik muslimin. Maka diceritakan oleh Allah di ayat yang ke-205, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Dan apabila dia berpaling, artinya sudah pergi dari sisimu, artinya sudah balik, sudah tidak ada di hadapanmu wahai Muhammad, sa'a fil ardi, dia itu berjalan di bumi, tujuannya liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Tujuannya itu untuk merusak di bumi dan dia ingin menghancurkan ladang dan ternak. Dan yang kejadiannya ya seperti itu, bahwa dia keluar dari sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melewati ladang milik muslimin, melewati peternakan milik muslimin, kemudian dibakar, kemudian dirusak oleh Al-Ahnas bin Suraik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallahu la yuhibbul fasada. Dan Allah itu tidak menyukai perusakan, gitu ya, berbuat rusak. Lah kemudian tentunya itu kalau kita kaitkan secara maknawi nggih. Artinya secara lafal bahwa memang benar terjadi perusakan ladang, perusakan ternak oleh orang munafik yang bernama Al-Ahnas bin Suraik. Tapi ada penafsiran lain yang memaknai bahwa ini terjadi atau berkaitan dengan semua orang yang mempunyai sifat kemunafikan dalam diri mereka. Karena secara dasar sifat kemunafikan itu adalah sifat yang merusak. Sebagaimana yang Allah firmankan di awal-awal surat Al-Baqarah, ketika bercerita tentang orang-orang munafik, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Surat Al-Baqarah sudah lewat nggih, ayat yang ke-11. Apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat rusak di bumi dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dengan kemunafikan mereka, jawaban mereka, kami ini malah orang yang memperbaiki, kami ini malah orang yang membetulkan, gitu ya, tidak berbuat rusak. Maka Allah tegaskan dalam ayat ke-12-nya, ala innahum humul mufsiduna walakin la yasurun. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berbuat rusak dengan fitnah mereka, dengan mereka menyebarkan keraguan-raguan dalam hati orang-orang yang beriman, gitu. Akan tetapi mereka itu tidak merasa bahwa mereka itu berbuat rusak. Nah, itu yang tentang sa'a fil ardi liyufsida fiha. Jadi perbuatan-perbuatan mereka dalam soal kemunafikan itu merusak sebenarnya. Nah, kemudian pada kata wa yuhlikal hartha wan nasl, itu ulama tafsir menyebutkan karena perbuatan kemaksiatan, gitu ya, karena perbuatan dosa itu akan menghasilkan atau akan menyebabkan kerusakan di muka bumi. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Ar-Rum, surat Ar-Rum surat ke-40 ayat yang ke-41. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau mushafnya sama di halaman yang ke-408, surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 41. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas
liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Sudah tampak, sudah muncul kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab apa yang dilakukan tangan-tangan manusia. Nah, tujuannya untuk apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka itu merasakan, mencicipi akibat dari sebagian apa yang telah mereka perbuat, la'allahum yarji'un, supaya mereka mau balik, supaya mereka mau bertaubat. Artinya memang sunatullah bahwa ketika dosa itu semakin banyak, bahwa ketika kemaksiatan itu semakin merajalela, Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah, menurunkan azab kepada orang-orang tersebut, kepada wilayah tersebut, supaya mereka bertaubat, mengambil pelajaran, kemudian mereka mau bertaubat. Maka kalau dengan penafsiran yang tadi, kata wayuhlikal harta wan nasl, artinya perbuatan jelek mereka itu akan mengakibatkan bencana, akan mengakibatkan kerusakan pada ekonomi mereka, akan menyebabkan kerusakan ya pada ternak-ternak dan ladang mereka. Maka wayuhlikal harta wan nasl. Yang kadang-kadang banyak orang yang seperti ini tidak merasa. Artinya tidak merasa itu ya kan kita hampir semua musibah itu kan sering dikembalikan oleh manusia kepada asbabnya. Ada gempa bumi, ya lempengan bumi yang bergerak, gunung meletus, ya swayai meletus, kan kadang-kadang banjir ya karena mungkin tanggul yang jebol atau hujan yang terlalu deras. Jarang orang banjir kakeh maksiat berarti itu kan jarang yang terjadi seperti itu. Ya karena sunatullahnya seperti itu. Hampir semua kejadian untuk saat ini mungkin hampir semua kejadian tentang musibah itu kan bisa dicandai dari ilmu ekonominya misalnya gitu ya, dari ilmu kesehatannya, dari ilmu buminya, dari ilmu dan lain-lain gitu ya. Mereka mencari sebab-sebab dengan ilmu-ilmu mereka, tapi lupa bahwa salah satu faktornya adalah perbuatan-perbuatan dosa yang banyak dilakukan oleh manusia. Itu tafsir wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad, ya tadi bahwa Allah itu tidak menyukai perbuatan rusak. Artinya al-fasad di sini ulama menerangkan adalah kemaksiatan. Allah itu tidak suka perbuatan maksiat. Yang disukai oleh Allah perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik menurut Allah dan menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat yang lain yang digambarkan oleh Allah dalam ayat ini di 206, wa idza qila lahu taqillaha akhadhathul izzah, dan apabila dikatakan kepada mereka, kan berbuat keliru berbuat salah, ittaqilah, bertakwalah kepada Allah. Karena secara zahir dia sudah masuk ke dalam Islam. Kalau masih kafir kan sebutannya Islamo kan gitu ya. Tapi karena posisinya itu secara zahir sudah Islam, maka ya nasihatnya ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Nah, ketika mendengar nasihat seperti ini, karena tadi dia disebutkan oleh Allah aladul khisom, salah satu maknanya dia itu suka ngeyel, dia merasa benar. Seperti yang di awal surat Al-Baqarah tadi, innama nahnu muslihun, kami itu hanya orang-orang yang berbuat baik gitu ya. Maka akhadhathul izzah, muncullah bangkitlah kesombongan di dalam dirinya. Kalau kata al-izzah itu kan sebenarnya bisa untuk yang baik, bisa untuk yang buruk. Izzah itu bisa berarti harga diri, begitu ya. Tapi di sini karena harga dirinya itu harga diri yang diletakkan dalam sebuah kesalahan, dalam sebuah dosa, maka yang pas ya dimaknai dengan kesombongan. Yang seharusnya dia mendengarkan nasihat, yang seharusnya dia menerima tausiah, menerima arahan gitu ya. Karena harga dirinya yang tadi tidak terkontrol, muncul kesombongan, sehingga bil itsmi. Sebagian tafsir mengatakan kesombongan ini nanti akan menjadikan dia berbuat dosa.
Artinya dinasihati tidak mau, malah ngeyel. Kadang malah nentang atau malah marah-marah. Padahal nasihatnya nasihat yang baik, nasihat yang benar. Maka karena kesombongan dia, akhodat gul izzatu bil ithmi. Karena kesombongan dia melakukan suatu dosa. Jadi tidak bersahabat dengan muslimin, jadi jauh dengan muslimin, jadi sombong, jadi tidak mau mendengarkan nasihat, jadi merasa benar dan lain sebagainya. Ya sudah, dia melakukan perbuatan dosa. Atau di tafsiran yang kedua, dimaknai bahwa akhodat gul izzatu bil ithmi, jadi bangkit muncul kesombongannya itu karena dosa yang telah dia lakukan. Jadi bil ithmi itu diartikan dengan bukan menyebabkan dosa, tapi karena dosa. Ya di sini ulama mengambil istinbat, mengambil pelajaran bahwa banyaknya dosa yang dilakukan oleh seseorang itu bisa mengakibatkan dia tidak mau menerima nasihat. Ya, banyak ayat yang lain gitu ya, bahwa dosa itu menyebabkan hitamnya hati. Kalau hati sudah hitam, ya cahaya tidak bisa masuk, gitu kan? Ada di dalam ayat lain. Tapi di sini juga bahwa ketika sudah banyak perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang, itu mengakibatkan dia tidak lagi mau untuk dinasihati. Maka yang berkaitan dengan ini, pernah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah bin Mas'ud, itu dia menjelaskan bahwa abghadul kalami ilallahi ayyaqula ar-rajulu lir-rajuli ittaqillah fayaqulu alaika nafsak. Paling dibencinya ucapan, paling dibencinya omongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seseorang itu berkata kepada orang lain, seseorang menasihati kepada orang lain, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kemudian orang yang dinasihati ini menjawab, alaika nafsak, urusan dirimu sendiri. Itu menurut Abdullah bin Mas'ud, sanadnya sahih menurut Al-Albani. Itu paling dibenci, salah satu ucapan yang paling dibenci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dinasihati takwa kepada Allah, sebab urusan awakmu dhewe, gitu ya. Ndak mau diarahkan, ndak mau dinasihati. Itu alaika nafsak, uruslah dirimu sendiri, gitu ya. Pikirkanlah dirimu sendiri. Itu jawaban yang paling dibenci, salah satu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dibenci oleh Allah ya dosa, gitu ya. Ada dosa. Nah, maka dalam pembahasan ini ulama mengatakan, ya sebaiknya kalau sampai ada orang lain itu mengatakan kepada kita, ittaqillah, mbok kamu itu bertakwa kepada Allah, sebaiknya kita jawab, Allahumma ja'alni minal muttaqin. Ya, saya berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan saya dalam golongan orang yang bertakwa. Isti'iyani gitu aja. Kita perbaiki diri kita berdoa kepada Allah supaya menjadikan kita orang yang bertakwa. Itu orang beriman itu seperti itu, tidak merasa paling benar, gitu ya, merasa terus berintrospeksi diri, bermuhasabah supaya jadi pribadi yang lebih baik. Sebaliknya orang yang bermunafik, orang yang dibenci oleh Allah, jawabannya seperti tadi, gitu ya, urusan dirimu dewe, gitu ya, tidak mau diberi nasihat. Maka bagi orang yang seperti ini, orang munafik, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada mereka, fahasbuhu jahannam. Maka ya jahannam itu menjadi tempat mereka, cukup bagi mereka itu neraka jahannam. Artinya balasan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, yang disiapkan oleh Allah kepada mereka itu adalah neraka jahannam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walabi salmihad, dan itu sejelek-jelek tempat tinggal. Kalau mihad itu secara bahasa sejelek-jelek tempat yang sudah disiapkan. Kan dalam ayat lain waja'alal ardo mahdan, gitu ya. Bumi ini sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan manusia. Atau sebutannya
Kalau sinten nggih? Kalau tidak salah Imam Malik itu pernah mengatakan mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi gitu ya. Seseorang itu dalam mencari ilmu mulai dari gendongan ngoten nggih sampai dia menuju liang lahat. Nah, kenapa gendongan itu dikatakan sebagai mahdi ngoten nggih? Ya karena tadi bahwa secara umum seorang ibu mau menggendong putranya itu kan ya dikerodong dikei jari disiapke gitu ya, tempat untuk seorang ibu dalam menggendong putra atau putrinya. Maka wala bi'sal mihad, yaitu sejelek-jelek tempat tinggal mereka nanti, sejelek-jelek tempat yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa sifat tentang orang munafik nggih, bahwa mereka mempunyai sifat-sifat yang seperti ini yang diceritakan oleh Allah menjadi pembelajaran bagi kita supaya kita jauhi. Lah sebaliknya di ayat yang ke-207 masih 10 menit nih. Ini sebaliknya, ngeten nggih. Sifat bagi orang yang beriman. Wa minan nasi may yashri nafsahu btigha amradatillah wallahu raufum bil ibadi. Dan dari kalangan manusia, ini maksudnya orang yang beriman, sifat di antara sifat-sifat mereka, ada orang yang menjual dirinya. Menjual di sini maksudnya mengorbankan dirinya. Dia tidak mempertahankan dirinya, tetapi malah dia ingin mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya, bahkan sampai mengorbankan jiwanya, itu hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya tidak selalu tampak di hadapan manusia, tidak selalu bahwa di mata manusia itu dia adalah orang yang sangat baik, itu tidak. Tapi ya mungkin ya orang biasa, orang yang berada di sekitar kita, orang-orang yang ada sering kita temui, tapi dalam perbuatan hariannya dia banyak berkorban, mengorbankan apa yang dia punya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga ulama yang mengatakan ini berkaitan dengan seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, sebagian mengatakan seperti itu. Yang kalau tadi gambaran sifat munafik Al-Ahnas bin Suraik, ini sahabat Nabi yang bernama Suhaib bin Sinan ini, dia itu dulunya seorang budak yang datang ke Mekah, yang akhirnya bisa bebas. Wallahu alam bebasnya karena apa? Karena menebus dirinya sendiri atau karena dibebaskan, tidak dijelaskan. Dan dia itu berhasil menjadi kaya ketika hidup di Mekah. Jadi datang dalam keadaan miskin, kemudian beberapa tahun hidup di Mekah, jadi orang yang kaya. Dan beliau itu termasuk salah satu orang yang ingin pergi berhijrah ke Madinah. Nah, ketika mau pergi ke Madinah, karena dia orang kaya kan, jadi dia itu ya tidak membawa badannya saja, tetapi membawa barang berharga miliknya. Ada beberapa unta dia bawa, ada barang-barangnya, yang akhirnya karena tidak bisa sembunyi-sembunyi, gawane akeh, kemudian dihadang oleh orang-orang musyrik. Yang intinya akhirnya karena Suhaib bin Sinan ini juga termasuk orang yang ahli memanah, dia mengancam kepada orang kafir Quraisy, wahai orang kafir Quraisy, sebenarnya apa yang kalian inginkan? Kalian sudah paham saya ini adalah orang yang pandai untuk dalam hal memanah. Saya tidak akan istilahnya menyerah kepada kalian kecuali sampai anak panah yang saya bawa ini habis. Dan itu menggambarkan artinya jumlah kalian nanti yang mati itu ya sejumlah anak panah saya. Saya bawa 10, yang mati dari kalian ya 10. Karena ahlinya dia dalam memanah. Bawa 20, yang mati nanti 20. Jadi sebenarnya itu kalian apa yang kalian inginkan? Maka mereka menjawab, kami tidak rela
kamu datang ke tanah kami dalam keadaan miskin, kok kamu mau pergi dari Mekah dalam keadaan kaya. Artinya wis neng Mekah dadi sugih, barang wis sugih kok lunga gitu ya, hartanya dibawa. Kami tidak rela. Dan terus apa yang kalian inginkan? Kami biarkan pergi ke Madinah, tapi harta kamu tinggal. Ya, jadi dan akhirnya beliau Suhaib bin Sinan ini ya merelakan, gitu. Yes, yang penting saya bisa ke Madinah, semua harta ini saya serahkan kepada kalian. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar cerita ini, beliau mengutip firman Allah, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dia tidak peduli perjuangannya dalam mencari harta, dia tidak peduli dalam perjuangannya membebaskan diri dari perbudakan, gitu ya. Ketika memang harus berkorban supaya bisa berjihad, karena waktu itu kan belum ada, walaupun harus mengorbankan diri, ketika harus berhijrah, nggih, karena waktu itu kan belum ada syariat jihad. Pokoknya sing keluar, sing penting hijrah, gitu ya. Bagaimanapun caranya, entah sembunyi-sembunyi, entah harus berjalan kaki, entah harus malam hari, gitu ya. Yang penting bisa berhijrah. Maka dia merelakan hartanya semua ditinggal di Mekah. Yang penting dia bisa ikut hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebuah gambaran perjuangan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian jangan pernah mencela sahabatku. Jadi Nabi itu mengharamkan kita untuk mencela sahabat. Karena apa? Walaupun kalian berinfak sebesar gunung Uhud, gitu ya, tidaklah itu bisa menyamai pengorbanan yang diberikan oleh para sahabat. Gitu ya. Walaupun mereka dulu semuanya tidak semuanya orang kaya, gitu. Banyak di kalangan muslimin itu orang-orang miskin ketika itu, tapi perjuangannya mereka sangat luar biasa. Walaupun kita sudah berinfak sangat banyak, tidak bisa menandingi ketakwaan, tidak bisa menandingi kesolehan mereka. Itu gambaran bagaimana perjuangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ra'ufum bil ibad. Sedangkan Allah itu maha baik, maha pemurah, maha penyantun kepada hamba-hambanya. Artinya apa? Apapun yang kita korbankan dalam hal perjuangan di jalan Allah, itu tidak mungkin Allah membebani kita kecuali apa yang kita mampu. Kadang-kadang kita berpikir, wah ini aku ngelakoni ini, kok dadi ngene, gitu ya. Kalau saya melakukan seperti ini, wah saya jadi rugi. Kalau saya melakukan seperti ini, wah saya jadi dimusuhi. Gitu ya. Artinya kerugian sebesar apapun, gitu ya, permusuhan dari orang-orang sehebat apapun, itu tentunya sudah Allah ukur menurut kemampuan kita masing-masing. Artinya kalau kita bisa bersabar, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya Allah bantu, bahwa itu merupakan cobaan untuk meninggikan derajat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ayat 207 tadi bahwa itu gambaran sifat orang yang beriman, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dalam Al-Qur'an itu kan biasa kita tahu bahwa Allah itu memberikan perbandingan. Kalau setelah menceritakan orang baik diceritakan orang jelek, atau sebaliknya setelah menceritakan orang jelek diceritakan orang yang baik. Untuk apa ya? Biar langsung kita itu paham, oh bedone ngene iki. Tinggal kita memilih yang mana. Memilih yang mau mengorbankan diri karena Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya orang yang tadi kalau ngomongannya indah, kalau dikaitkan dengan sifat munafik ya, bahkan dalam keindahan omongan itu banyak kebohongan, karena sifatnya orang munafik kan idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong, kalau cerita itu banyak kebohongannya, kan gitu ya. Kemudian sampai orang-orang itu takjub, padahal di dalam hati
itu tidak seperti itu. Hanya ingin pujian, hanya ingin perlindungan, hanya pinggir disangka baik karena tadi keinginannya, keyakinannya bahwa dirinya baik ketika diberi nasihat oleh orang lain, dia tidak suka, dia menolak, dia bersifat sombong. Nah itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah hampir nggih. Ya bisa, itu saja yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Semoga gambaran-gambaran sifat ini memberikan kita dorongan untuk melakukan sifatnya orang-orang yang baik, sifatnya orang-orang yang beriman, dan menjadi pengetahuan bagi kita untuk menghindari sifat-sifat yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia ini dan sampai nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat-sifat yang buruk dan memberikan semangat kepada kita untuk melakukan sifat-sifat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Fa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.